Nikita Willy tengah menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Tak hanya sendiri, ia juga mengajak anak pertamanya Isa Sander Joko Sutono dan juga keluarga. Mengenakan baju batik Niki biasa ia disapa, tampak sibuk mempersiapkan perlengkapan sambil memegang stroller anaknya Isa. Bahkan Isa tampak happy dengan balutan busana senada dengan ibunda tercinta. Sama ya sama Eyang? Sama Eyang? Niki sepertinya tak ingin mengabadikan momen ibadahnya di tanah para nabi itu di laman foto berbaginya. Ia seperti ingin fokus ibadah tanpa harus dipertontonkan. Namun ada sekelumit video berdurasi singkat memperlihatkan Niki ketika tengah syai dengan menggendong baby Isa yang tengah tertidur sambil minum susu dengan dotnya. Meski demikian, tak ada gurat kelelahan di wajahnya. Meski ia menggendong Isa sambil lari-lari kecil mengikuti mutawif atau pembimbing umroh. Tentu saja ibadah umroh kali ini benar-benar berkesan untuk Niki. Apalagi ia bisa menjalani ibadah bersama dengan putra sematawayangnya. Jika Niki tengah khusyuk menjalani ibadah umroh, lain halnya dengan Pipik Dian Irawati yang baru saja menapaki kakinya ke tanah air setelah menjalani ibadah umroh. Bisa dibilang umroh wanita yang karib disapa Umi Pipik ini tanpa ada rencana. Pasca sembuh dari sakit, ia langsung menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci. Ya di sana alhamdulillah ini umrohnya dadakan sebenarnya. Jadi kemarin ketika sakit itu entah ketika terbujur sakit ada petunjuk yang memang disuruh umroh, disuruh ziarah gitu. Dimimpiinnya ya kayak kubah hijau terus, saya duduk di depan kubah hijau terus, ini apa ya tandanya? Oh ya udah, akhirnya umroh dadakan. Karena ketika sakit itu kan memang memang akhirnya ya kayak dapat mimpi lah gitu ya, dapat mimpi almarhum juga, terus suruh ya intinya suruh ziarah aja. Akhirnya saya ziarah ke makam Rasul. Ketika saya di rumah sakit, ketika 2 hari begitu masuk rumah sakit, besoknya malamnya saya mimpi gitu. Terus akhirnya ya sudah, saya minta tolong sama teman, saya mau berangkat umroh. Jadi dadakan, anak-anak juga kaget. Karena baru pulang kemarin umroh kan, masa umroh lagi. Banyak keajaiban yang terjadi di tanah para nabi tersebut, dan yang paling istimewa adalah saat berada di pusara Rasulullah SAW, ibu 4 orang anak itu tak menyangka jika saat itu merupakan malam Isra Mi'raj. Oh enggak, alhamdulillah dikasih sehat sama Allah. Dan ya enggak direncanakan, jadi umroh yang pas nyampe di sana pas malam Isra Mi'raj. Terus pas nyampe di Madinah tuh malam Isra Mi'raj, yang saya nggak tahu kalau itu pas malam Isra Mi'raj ya, kan malam Isra Mi'raj itu tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Nah terus pas nyampe Mekah pun juga pas malam 1 Sya'ban, itu bener-bener nggak direncanain sama saya, tapi ternyata oh ini hikmahnya gitu. Itu hadiah dari Allah. Itu seperti apa ya, jadi harusnya tuh saya nggak lewat situ. Jadi kayak yang hotel saya tuh keluar dari masjid itu udah depan udah hotel saya, tapi kenapa saya harus langkahnya tuh harus muter, yang akhirnya saya ngelewatin anak kecil itu memang saya nangis sih saat itu tuh, kayak ditarik, yang kayak ketampar banget lah buat saya gitu. Kadang kita lalai ya untuk urusan, kita nggak punya uang, kita kayaknya repot banget sibuk urusan dunia, tapi ini kayak disadarkan bahwa ya dunia ini milik Allah gitu. Kalau ketika kita cari Allahnya tuh, Allah datangkan anak kecil itu yang dengan dia mencari Allah, dia nggak peduli nih siwaknya laku atau enggak, orang banyak siwar-siwar ke situ, tapi ya dia tetap cari Allahnya, dia dengan baca Quran yang akhirnya, nah mungkin saya yang ketika itu disuruh Allah untuk kasih rezeki gitu ya, tapi itu bukan uang yang saya berikan, tapi lebih kepada pelajaran yang oh ini bisa saya jadikan pelajaran untuk nasihat untuk saya dan anak-anak saya.
Lantas bagaimana persiapan Umi Pipik ketika menjalani umroh, apalagi ia baru saja sembuh dari sakitnya? Konsul sih, katanya ya nggak apa-apa asal jangan terlalu capek dan obatnya diminum aja. Ya anak-anak beneran ini mau umroh katanya gitu. Kuat nggak gitu, umroh lah udah kuat gitu. Bismillah gitu. Ya udah. Bisa dibilang umroh kali ini menjadi perjalanan spiritual yang luar biasa bagi Umi Pipik. Apalagi dalam beberapa minggu bakal menjalani ibadah puasa Ramadan. Dan rencananya di bulan yang suci itu, Umi Pipik tak bakal melakukan syiar atau pekerjaan di luar rumah. Lantas benarkah bulan puasa ini Umi Pipik bakal full di rumah dan berkumpul bersama anak-anaknya? Persiapannya ya biasalah, mempersiapkan diri mental pasti ya gitu, kesehatan kan gitu, apalagi kemarin habis sakit gitu. Oh enggak, kalau pas puasa saya nggak ambil pekerjaan di luar karena banyak sekali sebenarnya minta saya keluar, tapi saya nggak bisa karena memang anak-anak saya tuh walaupun udah gede-gede kayak Abizar tapi manjanya luar biasa. Kalau nggak ada uminya aduh. Jadi puasa saya nggak pernah, pasti sahur di rumah. Buka puasanya kadang kalau pas misi acara ya kadang saya janjian sama anak gitu. Kehidupan Umi Pipik tentu saja kini berbeda. Sejak putri sulungnya Adiba Kanza menikah dengan pesepak bola Egy Maulana Fikri. Dan menariknya, usai ibadah umroh yang pertama ditelepon Umi adalah menantunya Egy, bukan Adiba. Pasti lebih rame ya. Kayak kemarin pulang umroh, begitu nyampe bandara yang saya telepon mantu saya. Coba, bukan anak saya tapi mantu saya. Mantu saya sama anak saya sama Adiba. Di mana nih, kan rumahnya deket bandara kan. Pas telepon udah tidur, saya lupa kebiasaan di Mekah ya beda 4 jam. Jadi pas telepon, ya Allah ternyata udah malam di sini. Jadi pas nyampe, ya Umi kenapa? Pengen mampir gitu. Akhirnya mampir ke rumahnya, cuma nurunin oleh-oleh doang gitu. Lantas bagaimana Umi Pipik bisa menahan rindu dengan putranya Bilal yang tengah menempuh pendidikan di taman? Benarkah ini kali pertama Umi puasa tanpa adanya Bilal? Kangen nih sayanya juga, gitu. Tapi banyak doa sih. Anak saya yang enggak. 3 tahun dia nggak boleh pulang. Jadi kangen, wajar lah namanya seorang ibu kangen sama anak. Apalagi kayak kemarin tuh kayak kebayang-bayang terus wajahnya sampai istighfar, ya Allah jangan deh, jangan, kasihan. Karena kan kontak batin ya. Kalau ibunya lagi kangen berarti anaknya di sana juga lagi kangen gitu. Tapi saya kuatkan hati saya, anak saya lagi menuntut ilmu gitu kan. Di dunia pasti kita bakalan berpisah. Karena puasa kali ini nggak ada Bilal gitu. Jadi ya tapi saya tanya sama anaknya, kamu betah nggak? Betah banget katanya gitu. Ya udah, alhamdulillah kan. Jadi kitanya pun juga nggak ada beban kan, karena biasa dia juga kan orangnya manja ya. Jadi kalau puasa ya harus dibangunin sahurnya gitu. Anak-anak saya tuh semua kayak gitu. Jadi kebayang lah, tapi insya Allah ketika dia di pondok pasti kan dia rame-rame ya buka puasa sahurnya. Harusnya Februari ini saya udah berangkat ke Tarim gitu, cuma saya bilang sama Bilal gitu, karena kan di Februari ini ada momen Nabiullah Hud, kita haulnya Nabi Hud ya. Nah di sana tuh kalau haul Nabi Hud tuh rame banget gitu. Nah kali ini kayaknya saya bilang sama Bilal nggak berangkat karena jadwal saya di sini nggak bisa ditinggal.